Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya untuk pertemuan kita pada siang ini, kita akan mencoba untuk merumuskan mengenai solusi berkaitan dengan upaya meningkatkan pembayaran pajak kendaraan. Nah, mungkin langsung saja bagi teman-teman yang memiliki ide atau gagasan dipersilahkan. Kalau menurut saya, salah satu upaya mendasar untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor itu adalah menumbuhkan atau meningkatkan kesadaran dari wajib pajaknya sendiri. Dengan cara mungkin petugas pajak dari Samsat ini bisa sering melakukan sosialisasi perpajakan kendaraan bermotor. Jadi membuat masyarakat itu sadar kalau pajak kendaraan bermotor ini pajak daerah dan memang harus rutin dibayarkan gitu. Jadi juga sosialisasi ini nggak hanya sekedar sosialisasi di suatu tempat gitu ya, tapi juga bisa melalui media sosial gitu, memaksimalkan media sosial kayak YouTube atau Instagram. Jadi setiap Samsat daerah ini harapannya harusnya lebih aktif untuk memberikan sosialisasi mengenai perpajakan pada masyarakat, baik di media cetak maupun elektronik. Sehingga harapannya ini masyarakat bisa lebih paham dan aware untuk bayar pajak. Kalau menurut saya, ini sih sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Oke, izin boleh. Saya juga ingin memberikan saran. Saya setuju dengan sosialisasi. Tapi saya mungkin ada satu ide khusus seperti bagaimana apabila kita mau masyarakat dengan antusias membayar pajak adalah kita perlakukan seperti PBB atau pembayaran pajak bumi dan bangunan, di mana dalam 1 tahun itu di awal-awal periode dikenakan diskon gitu. Seperti kita bayar PBB kan, apabila dalam 1 tahun itu kita bayar beberapa bulan sebelum jatuh tempo itu ada diskon beberapa persen gitu. Jadi masyarakat antusias untuk bayar di awal gitu. Jadi dengan hal tersebut, walaupun mungkin tidak seberapa diskonnya, tapi bagi masyarakat kita itu sesuatu yang menarik sehingga mereka lebih mengusahakan membayar di awal-awal waktu gitu. Jadi sebelum Kalau untuk kendaraan bermotor itu bisa dibayar 60 hari sebelum jatuh tempo, Mbak. Nah ya, Jadi, mungkin dari situ kita bisa. Jadi misalnya ada 2 motor tuh yang jatuh temponya berdekatan kan bisa langsung 1 kali bayar di 1 waktu. Jadi enggak nunggu sampai nggak mepet ya, kayak di tengah waktunya gitu ya. Ya, mungkin bisa dikenakan program seperti itu yang dapat program diskon insentif gitu ya. Ya, betul. Jadi per hari itu beda diskonnya. Jadi semakin cepat dibayar dalam tempo 60 hari itu semakin besar diskonnya, sehingga mereka lebih antusias untuk bayar tepat lebih awal gitu. Jadi tidak mangkir dalam pembayaran pajaknya. Demikian. Izin menambahkan. Ya, kalau menurut saya ada banyak sekali alasan masyarakat itu menunda membayar pajaknya, yaitu diantaranya yang pertama yaitu pembayaran jauh dari lokasi tempat tinggal dan prosesnya lama. Yang kedua, tidak ada uang saat jatuh tempo. Yang ketiga, mahal pajak kendaraan. Yang keempat, berpikiran negatif. Nah, untuk alasan yang kedua, ketiga, dan keempat itu, seperti misalnya tidak ada uang saat jatuh tempo itu, untuk zaman sekarang ini karena pajak kendaraan itu biasanya nggak terlalu mahal, mungkin alasan ini kurang tepat ya. Biasanya masyarakat itu kebanyakan telat bayar itu karena proses pembayaran pajaknya itu yang terlalu lama. Nah, karena hal itu mungkin pihak Samsat sendiri mungkin untuk menyediakan untuk memanfaatkan waktu tunggu masyarakat di Samsat tersebut, mungkin dari pihak Samsat itu mungkin menyediakan seperti pelayanan pengobatan gratis gitu. Jadi setiap masyarakat yang datang ke situ tidak hanya nunggu aja, tapi seperti dapat pengobatan gratis ya. Jadi mereka ke sana nggak sia-sia. Selain itu juga mungkin untuk menarik masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu itu, mungkin pihak Samsat bisa juga menyediakan semacam door prize gitu. Jadi setiap bulan diadakan undian setiap wajib pajak yang bayar tepat waktu itu. Jadi mereka dengan adanya seperti itu, setiap masyarakat itu mungkin bisa berbondong-bondong membayar pajak seperti itu. Gimana, teman-teman? Iya, izin menambahkan. Iya, mungkin dari solusi-solusi yang disampaikan tadi, mungkin saya melihatnya itu adalah bagaimana agar masyarakat yang
kedudukannya atau posisi rumahnya itu sangat jauh sehingga tidak terjangkau oleh pelayanan gitu. Nah, mungkin kalau dari saya idenya itu adalah selain memberikan sosialisasi, diskon maupun pelayanan lebih ya tadi itu, mungkin juga bisa melakukan pelayanan seperti door to door atau jemput bola gitu kepada wajib pajak. Hal ini tujuannya adalah untuk lebih menekan lagi adanya penunggakan pajak yang sebenarnya dikarenakan karena jarak yang terlalu jauh itu sehingga orang malas membayar pajak atau karena operasional untuk ke kantor itu lumayan mengeluarkan biaya gitu sehingga mereka memiliki antusiasme yang rendah. Mungkin kalau dari saya masukannya sebagai itu saja sih sebagai alat pengingat gitu atau notifikasi kepada para pemilik kendaraan untuk membayarkan pajaknya gitu. Itu mungkin sudah ada notifikasi gitu. Ini kendaraan nomor polisi sekian harus membayarkan pajak gitu. Dan ini juga alat notifikasi ini mungkin menjadi pengingat bahwa kita memiliki beberapa kendaraan. Apabila kita memiliki beberapa kendaraan, jadi bisa tahu gitu apa sih yang kendaraan yang sekarang kita miliki, karena kan ada juga jual tapi orang yang membeli itu belum balik nama gitu kan. Jadi ternyata atau motor itu nggak terpakai gitu. Tapi pajaknya terus hidup. Sedangkan pajak yang harus dibayarkan itu ada namanya istilah pajak progresif kendaraan gitu. Jadi kalau ada beberapa kendaraan berarti kan terkena pajak progresif kendaraan ini gitu. Jadi selain untuk notifikasi pajak, ini juga untuk mengetahui ada beberapa kendaraan nggak sih gitu. Mungkin itu yang dari saya. Ya, mungkin salah satu alasan kenapa pembayar pajak itu malas karena kan udah mungkin sosialisasi udah, tapi tetap bayar pajaknya itu nggak dibayarkan atau telat itu. Mungkin salah satunya itu karena sistemnya atau syaratnya itu terlalu memberatkan gitu, kayak misalnya harus ada KTP si pemilik STNK. Nah, sedangkan kalau kita beli kendaraan second kan susah, kadang kita kan nggak punya KTP-nya, itu yang kadang menjadi alasan kita nggak bayar, orang-orang itu nggak bayar pajak kendaraan itu. Salah satu masukannya ini bisa disamakan gitu kali ya, kayak di Jabar ini seperti pengalaman Mbak Dia kemarin bayar pajak itu kan nggak perlu KTP ya Mbak ya, cuma nomor rangka mesin sama nomor STNK-nya, jadi itu kan memudahkan setiap yang mau bayar pajak, jadi pajaknya tetap dibayarkan tepat waktu gitu ya. Ya, selain itu juga tidak perlu ngantri ya dalam sistem itu kan, lebih praktis sih, nggak perlu kemana-mana gitu. Dari segi jarak juga sangat membantu dengan orang-orang yang tempat tinggalnya dengan kantor pelayanan itu jauh gitu. Itu maaf tidak diberlakukan di semua samsat ya Mbak, khusus di Ya, beda-beda sih Mbak. beda-beda ya. Oh iya, makanya mungkin Ya itu harapannya maunya itu sama disederhanakan semua ada ya. disederhanakan dan ada kesamaan gitu ya. Iya betul. Kesamaan pelayanan. Jadi di Oh ya, berarti satu solusinya daerah. kesamaan pelayanan ya. Betul. Solusinya kesamaan. Standar mungkin membuat standar pelayanan yang sama di seluruh daerah gitu mungkin ya Mbak ya. Narasinya mungkin Izin lebih ke- menambahkan. Ya. Saya setuju dengan pendapat Mbak Pirial tadi ya. Jadi lebih disederhanakan syarat-syarat untuk membayar pajak. Selain itu juga mungkin menurut saya untuk tanggal jatuh temponya itu, karena kan di setiap di setiap keluarga itu kan bisa memiliki kendaraan bisa lebih dari 2 atau 3 kendaraan gitu. Nah, jadi untuk untuk tanggal jatuh tempo itu mungkin jangan per 60 hari sebelum tanggal, tapi per tahun aja. Jadi misalnya di tahun 2023 nih dia punya 4 kendaraan, jadi dia bisa bayar satu kali gitu. Jadi nggak berulang-ulang gitu. Jadi tanggal jatuh temponya itu jangan dibuat per bulan, tapi per tahun aja, per tahun berjalan gitu. Misalnya dia pajak kendaraannya 2023 semua gitu. Menambahkan sedikit Mbak, mungkin dalam sistemnya nanti kalau memang ada perubahan standar pelayanan itu bisa dimasukkan di situ pelayanan yang bisa bersifat seperti tagihan bulanan seperti itu. Nah, iya Nah, mungkin ya. sehingga, dari tagihan tersebut akan mengauto debit gitu. Nah, memfasilitasi para pelanggan yang memiliki fitur auto debit gitu ke rekeningnya sehingga bisa meminimalisir adanya penunggakan pajak itu setiap tahunnya. Mungkin dari saya itu. Udah 10 Ya, menit. betul. Baik, teman-teman, terima kasih atas yang ini. Mungkin saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semua.